Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tematik. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Kembali lagi bersama Ibu Yusi. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, membuat daftar pertanyaan menggunakan kosakata baku untuk persiapan wawancara dengan tepat. Yang kedua, mengidentifikasi bagian-bagian tumbuh-tumbuhan dan fungsinya. Yang ketiga, menjelaskan pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang ketika memanfaatkan tumbuhan dengan terperinci. Anak-anak, lingkungan yang hijau berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Hal ini salah satunya karena manusia menghirup oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan. Tumbuhan hijau membuat segar udara karena menghasilkan oksigen. Sekarang, mari kita mengenali bagian-bagian tumbuhan. Berikut ini terdapat bagian-bagian pada tumbuhan, di antaranya ada akar, batang, daun, biji, buah, dan bunga. Kita coba cari tahu satu persatu ya. Yang pertama, akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Untuk beberapa jenis tumbuhan, akar juga terdapat di atas tanah, bahkan menggantung. Akar berfungsi antara lain sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan. Jika tumbuhan tidak memiliki akar, tumbuhan akan mudah dicabut, mudah roboh ketika diterpa angin, atau hanyut terbawa air ketika turun hujan. Zat-zat mineral dan air yang dibutuhkan untuk membuat makanan diserap oleh akar dari dalam tanah. Namun, pada beberapa tumbuhan tertentu, akar tidak berfungsi menyerap air dan mineral, tetapi juga berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan, misalnya pada beberapa tumbuhan umbi-umbian. Nah, kemudian bagian tumbuhan selanjutnya ada batang. Bagian tumbuhan yang berada di atas tanah adalah batang yang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang berfungsi mengedarkan mineral dan air yang diserap oleh akar, serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Selanjutnya, ada bagian tumbuhan daun. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis adalah daun. Daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut klorofil. Daun terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Bagian tumbuhan selanjutnya ada biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik. Jika biji ditanam, akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji memiliki keping. Biji ada yang berkeping 1 dan ada yang berkeping 2. Biji berkeping 1 disebut monokotil dan biji berkeping 2 disebut dikotil. Selanjutnya ada bagian tumbuhan buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan buat biji berkecambah. Contohnya, buah mangga dan buah apel.
Buah terdiri atas daging, buah, dan biji. Bagian yang kita makan biasanya daging buahnya. Kemudian ada bagian tumbuhan bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Nah, itulah beberapa bagian-bagian pada tumbuhan. Sekarang kita coba jawab pertanyaan berikut ini ya. Nomor 1, apa kewajibanmu terhadap tumbuhan yang ada di sekitar? Jawabannya, menyiram dan merawat tumbuhan. Kemudian nomor 2, manfaat apa yang bisa kamu peroleh dari bunga? Kita coba jawab ya. Bunga membuat lingkungan menjadi indah dan sejuk dipandang mata. Kemudian nomor 3, apabila tumbuhan berbunga wangi, apa yang sebaiknya kamu lakukan? Kita coba jawab ya. Menanamnya di sekitar rumah sehingga membuat harum udara di lingkungan sekitar. Nah, itulah beberapa kewajiban atau hal-hal yang bisa kita lakukan pada tumbuhan. Tentunya masih banyak manfaat serta hal-hal yang perlu kita lakukan terhadap tanaman. Nah, untuk mengetahui cara-cara merawat tanaman dengan baik, kita memerlukan informasi. Nah, salah satu untuk mencari informasi tersebut bisa dilakukan dengan wawancara. Nah, tentunya dalam melakukan wawancara ini diperlukan penyusunan pertanyaannya terlebih dahulu. Nah, dalam menyusun pertanyaan wawancara, kita harus belajar dan mengenal kosakata baku agar kita mencapai bahasa yang tepat saat berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Ada yang tahu apa itu kosakata baku? Kosakata baku adalah perbendaharaan kata yang penggunaannya sudah sesuai ejaan dan aturan atau kaidah berbahasa Indonesia yang baik dan benar, yang bersumber pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Contohnya, misalnya kita sering jumpai kata nafas. Nah, itu ternyata kosakata tidak baku ya. Sedangkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kosakata bakunya adalah napas, ya, memakai huruf P. Nah, sekarang kalian coba buat 2 contoh daftar pertanyaan untuk wawancara mengenai perawatan tumbuhan menggunakan kosakata baku. Kemudian yang kedua, isilah buku tema 3 yang ada pada halaman 25 sampai 26 di kertas folio ya. Sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Terus semangat ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.